Best Practice meningkatkan kemampuan menulis surat dinas siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Lamuru melalui penerapan prinsip 3BM, beranjak dari masalah, berproses dengan masalah, berakhir tanpa masalah. Kegiatan ini dapat terrealisasi dengan baik berkat arahan dan bimbingan Ibu Profesor Munira MPD selaku dosen pembimbing PPL dan Ibu Asrianingsi SPDGR selaku guru PAMU. Tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran mengenai unsur-unsur dan ciri kebahasaan surat dinas dengan menggunakan pendekatan saintifik dan diferensiasi yang diterapkan melalui model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media, kartu masalah, dan laptop. Peserta didik dapat menelaah unsur-unsur dan ciri kebahasaan surat dinas, serta dapat menulis surat dinas dengan memperhatikan kelengkapan unsur, pilihan kata, isi, struktur, dan kaidah penulisan yang sesuai ejaan dan tanda baca secara tepat, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Berdasarkan hasil analisis nilai hasil belajar siswa, teridentifikasi bahwa keterampilan menulis surat dinas siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Lamuru tahun pelajaran 2021-2022 masih rendah. Dari 6 siswa yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal hanya 2 orang, sedangkan 4 orang diantaranya belum mencapai KKM. Jika dipresentasikan, terdapat 67% yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. KKM untuk surat dinas yaitu 70. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua MGMP Bahasa Indonesia, Kepala Sekolah, teman sejawat, dan 3 orang siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Lamuru, permasalahan menulis surat dinas tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab. Di antaranya, 1. Guru belum menggunakan model ataupun media pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Gaya mengajar guru yang masih bersifat monoton, strategi pembelajaran yang masih bersifat konvensional, metode pembelajaran yang kurang efektif, teknik yang digunakan kurang tepat yang disebabkan karena guru tidak mengetahui kondisi atau atmosfer pembelajaran sehingga minat dan keaktifan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran menjadi berkurang. 3. Kurangnya penguasaan kosakata peserta didik. 4. Kurangnya pengetahuan dasar siswa terkait struktur, bagian, unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan kaidah penulisan surat dinas. 5. Kurangnya pengalaman siswa dalam menulis surat dinas, terlebih kemampuan menulis atau mengetik surat dinas pada laptop atau komputer. 6. Kurangnya kreativitas siswa dalam menuangkan ide dan gagasan ke dalam surat yang mereka tulis. Peran dan tanggung jawab guru. Beberapa peran dan tanggung jawab yang dianggap penting untuk ditampakkan dalam proses pembelajaran ini, yaitu guru sebagai organisator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai motivator, guru sebagai inspirator, guru sebagai klimator, guru sebagai informator, guru sebagai inisiator, guru sebagai kulminator, dan guru sebagai evaluator. Tantangan dalam mencapai tujuan. Mengajar di sekolah yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memadai merupakan tantangan terbesar. Keterbatasan sarana dan prasarana ini mencakup minimnya jumlah buku dan sumber belajar, jaringan internet yang kurang memadai, dana operasional sekolah yang sangat terbatas, serta jumlah laptop yang bisa digunakan peserta didik dalam belajar mengetik surat dinas tidak cukup. Hal lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya pengalaman dan kompetensi guru dalam mengelola kelas dan menyajikan materi pembelajaran sesuai model pembelajaran yang diterapkan, sehingga proses pembelajaran masih terkesan kaku dan meraba-raba. Jika ditinjau dari sisi siswa,
Tantangan yang ditemukan adalah kurangnya kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa dalam proses pembelajaran kesulitan menuangkan ide dan gagasan dalam kalimat, baik pada saat berdiskusi maupun pada saat menulis atau mengkonstruk surat dinas. Aksi. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, maka salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan menulis surat dinas yang dihadapi siswa yaitu menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Melalui pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang tepat, serta media pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif, diharapkan mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran surat dinas ini yaitu model pembelajaran problem-based learning dengan sintaks sebagai berikut. Fase pertama, orientasi pada masalah. Pada fase ini, siswa mengamati surat dinas yang benar dan yang salah, kemudian melakukan tanya jawab sebagai upaya mengkonstruk pemahaman mengenai struktur, unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan kaidah penulisan surat dinas. Selanjutnya, siswa menerima tantangan dari guru untuk menentukan bagian-bagian yang menjadi unsur surat dinas, serta mengidentifikasi kesalahan struktur, bagian, dan unsur kebahasaan pada surat dinas yang dibagikan, dengan menempelkan stick note berkode pada bagian yang bermasalah. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada fase ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen, kemudian guru menjelaskan tahap-tahap kegiatan kelompok dalam mencari solusi atas masalah terkait kesalahan struktur, bagian, kaidah kebahasaan, kaidah penulisan, dan unsur kebahasaan surat dinas yang telah dianalisis. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memberikan bimbingan dan mengarahkan siswa dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk meninjau dan menetapkan masalah ketidaktepatan struktur, bagian, dan unsur kebahasaan surat dinas yang telah ditemukan oleh masing-masing anggota kelompok pada kegiatan sebelumnya. Kemudian, siswa secara berkelompok mencari dan menentukan solusi atas masalah yang ditemukan serta merekamnya pada kartu masalah. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, masing-masing kelompok mengkonstruk kembali surat dinas yang bermasalah tersebut menjadi surat dinas yang benar sesuai bagian, struktur, serta unsur dan kaidah kebahasaan surat dinas, kemudian mengetik dan menulis surat dinas tersebut di laptop atau komputer. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, siswa melakukan diskusi antar kelompok untuk mengevaluasi surat dinas yang telah dikonstruk atau diketik pada laptop oleh masing-masing kelompok. Media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis surat dinas ini yaitu contoh surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas dan surat pribadi digunakan untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa mengenai perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Melalui media ini, siswa diharapkan mampu mengkonstruk sendiri pemahamannya mengenai struktur dan unsur kebahasaan surat dinas melalui proses pengidentifikasian ciri pembeda antara surat pribadi dan surat dinas. Contoh surat dinas yang benar dan salah. Contoh surat dinas yang benar adalah surat dinas yang telah disusun berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai sumber, sekaligus dijadikan sebagai materi ajar. Sedangkan surat dinas yang salah adalah surat dinas yang ditulis dengan menuangkan bentuk-bentuk kesalahan penulisan surat dinas yang kerap kali ditemukan. Bagian yang salah pada surat ini diberi tanda merah agar siswa dapat mengetahui bentuk kesalahan yang terjadi dengan membandingkan surat dinas yang dinyatakan benar sesuai dengan landasan teori atau kajian literatur. Stick note berkode.
TikTok berkode merupakan media yang digunakan oleh siswa dalam memberi tanda pada bagian surat dinas yang dianggap bermasalah. Melalui pemberian tanda dengan TikTok ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menetapkan masalah dengan jeli, serta memudahkan perekaman masalah pada kartu masalah. Kartu masalah. Kartum atau kartu masalah merupakan media yang diciptakan untuk memudahkan siswa mengenali masalah-masalah yang ditemukan pada surat dinas. Kartu ini digunakan untuk merekam seluruh bagian surat dinas yang dianggap bermasalah dengan cara menulis kode bagian, nama bagian, diagnostik atau bentuk masalah, serta tindakan atau solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Laptop. Dalam proses pembelajaran surat dinas ini, laptop selain digunakan sebagai tutor, dan tool juga digunakan sebagai sarana menulis surat dinas oleh siswa. Sumber belajar. Adapun sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran ini yaitu surat dinas yang bermasalah, materi ajar struktur dan unsur kebahasaan surat dinas yang disusun oleh guru, buku guru dan buku siswa, link laman media sosial, dan sumber belajar lain yang relevan. Hasil refleksi. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran mengenai unsur-unsur dan ciri kebahasaan surat dinas dengan menggunakan pendekatan saintifik dan diferensiasi yang diterapkan melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media kartu masalah, dan laptop. Hasil belajar peserta didik secara keseluruhan dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Peserta didik kelihatan antusias mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran yang ditunjukkan dalam bentuk sikap positif merespon seluruh instruksi yang diberikan oleh guru dalam menjalankan fase kegiatan pembelajaran sesuai sintak model pembelajaran PBL. Faktor penyebab. Faktor penyebab keberhasilan dari kegiatan pembelajaran ini adalah upaya terstruktur dan terarah yang dilakukan oleh guru, mulai dari analisis masalah hingga penentuan solusi dari masalah yang dihadapi dalam lingkungan belajar. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, baik dalam pemilihan model pembelajaran, media pembelajaran, teknik, dan metode pembelajaran, serta pemilihan materi ajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristik peserta didik. Respon orang sekitar. Selain respon baik peserta didik, kegiatan pembelajaran ini juga mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah dan teman sejawat. Perangkat pembelajaran yang dibuat sangat inovatif, lengkap, terarah, sistematis, dan terstruktur. Bagi mereka, kegiatan pembelajaran ini sangat menginspirasi dan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Pembelajaran berharga. Seorang anak akan makan dengan lahap jika ia disuguhkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera makan anak tersebut. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus dapat mengenal dan memahami setiap kondisi yang dihadapi dalam lingkungan belajar, agar dapat memberi makna pada setiap upaya yang kita lakukan. Tingkatkan kepekaan, bangun kepedulian, gelorakan melalui aksi nyata yang bermanfaat, karena guru yang baik adalah guru yang mencerdaskan.